Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MBIS R4218 ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis plan dengan judul Usaha Bisnis Frozen Food sebagai alternatif makanan sehat dan bergizi di masa pandemi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah seminar internasional. Tugas ini disusun oleh kelompok Dian Dania Apriyanti 18404-077, Neneng Lela 18404-118, Roy Samirudin 18404-109. Berikut penjelasan tentang materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Frozen food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek baik. Sudah banyak pelaku usaha yang memperoleh profit besar dari bisnis frozen food. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha frozen food yang berdiri dari waktu ke waktu dan tentunya dengan penawaran produk andalan masing-masing. Maka dari itu, kita harus memenangkan persaingan dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat, serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen dan juga mengetahui minat dan perhatian konsumen. Tidak hanya mengutamakan minat dan perhatian konsumen, menciptakan kepuasan konsumen juga adalah hal terpenting yang menjadi target para pengusaha bisnis frozen food. Konsumen yang puas akan mendatangkan calon konsumen baru bagi perusahaan. Bisnis makanan frozen food semakin marak digemari kalangan anak muda, sehingga menyebabkan banyaknya makanan yang beraneka ragam yang difrozenkan, karena selain lebih instan, terjamin lagi kesehatannya terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Rencana bisnis yang pertama ada visi misi. Visi menjadi produsen frozen food yang terkemuka di Indonesia yang berorientasi pada profit, kualitas, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Misinya yaitu mengaplikasikan sistem keuangan yang baik untuk mencapai profit maksimal, menciptakan strategi pemasaran dan saluran distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, merekrut sumber daya manusia yang handal, berintegritas, memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan, memproduksi olahan daging yang selalu menjaga cita rasa serta dengan proses yang higienis, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Tujuannya yaitu memulai bisnis frozen food untuk memenuhi kebutuhan makanan beku di sasaran pasar dengan menjual kepada mereka dan mendapatkan keuntungan. Bisnis frozen food sangat luas. Ada banyak hal yang dapat dijual seperti buah-buahan, sayuran, daging, ayam, ikan, dan olahan lainnya. Keunggulannya yang pertama, walaupun dikenal sebagai makanan praktis, frozen food tak hanya terdiri dari makanan cepat saji saja. Saat ini Anda juga bisa membeli daging, ikan, buah, dan sayuran frozen. Anda tak perlu khawatir dengan kandungan vitamin dan nutrisi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Pasalnya, buah dan sayuran yang dibekukan dipilih dengan tingkat kematangan yang tepat. Kemudian, dalam waktu beberapa jam, buah serta sayuran yang tadi akan dibekukan akan terjaga nutrisi dan vitaminnya. Sama halnya dengan buah dan sayuran beku, makanan frozen seperti daging dan ikan juga akan terjaga kandungan protein, lemak, serta nutrisinya. Jadi Anda pun tak perlu ragu lagi dengan manfaat frozen food bagi kesehatan. Menggunakan frozen food, Anda juga bisa membuat makanan sehat dengan mudah dan hemat waktu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 2. Makanan cepat saji yang terjamin kesegarannya. Manfaat frozen food lainnya yang Anda bisa dapatkan. Anda bisa mendapatkan makanan yang kualitas dan kesegarannya terjamin. Walau makanan cepat saji ini juga bisa digolongkan sebagai makanan sehat. Bahan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya yang Anda bisa membeli secara langsung, tapi belum tentu memiliki kesegaran yang baik. Bisa jadi bahan yang dijual sudah sejak beberapa waktu lamanya, sehingga membuat kandungan vitamin dan gizi di dalamnya dapat berkurang seiring masa penyimpanannya. Sedangkan makanan frozen food
dibuat dari bahan-bahan segar yang kemudian dikemas secara dibekukan. Hal tersebut menjamin kesegaran, vitamin, dan nutrisi makanan tersebut. 3. Menjadi pilihan makanan praktis yang sehat. Bagi masyarakat urban yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, pasti seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk memasak makanan sehat sendiri. Oleh sebab itu, tak jarang banyak orang yang memilih makanan praktis seperti junk food yang tentunya tidak baik bagi kesehatan. Sebagai solusinya untuk makan sehat yang praktis dan lezat, makanan cepat saji yang dikemas dalam bentuk frozen food bisa menjadi pilihan Anda. Agar Anda mendapat manfaat frozen food bagi tubuh yang tepat, maka jangan lupa untuk selalu memperhatikan daftar bahan-bahan yang digunakan serta label nutrien fakir yang tertera pada kemasan produk. Jadi Anda pun tak perlu lagi untuk mengkonsumsi makanan frozen food untuk sehari-hari. Untuk ruang lingkup usahanya, usaha bisnis frozen food ini merupakan bisnis rumahan yang target pasarnya itu masyarakat sekitar rumah dan masyarakat luar. Kami memasarkan produk kami melalui media online dan offline, sehingga dengan demikian masyarakat bisa menikmati produk yang kami jual. Struktur organisasinya bisnisnya itu ada 5. Ada owner, ada manajemen umum, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian produksi. Nah, macam-macam produknya itu ada 4. Ada dimsum, ada risol, ada evado, dan ada ventol. Untuk analisis SWOT-nya sendiri yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, kami membuat kualitas tinggi karena menggunakan bahan dasar daging yang kaya akan protein dan juga pembuatannya higienis. Weakness, 1. Produk mudah ditiru. 2. Harga bahan baku yang tidak stabil seiring berkembangnya pasar produk banyak pesaingnya. Opportunity, lebih terjamin nutrisinya, pembuatannya yang instan, lebih tahan lama, dan lebih higienis. Threat, pesaing tidak sehat, harga bahan baku yang tidak stabil, dan adanya produk yang sama dengan kualitas yang lebih tinggi. Proyeksi keuangan dan analisis laba rugi. Yang pertama, di sini ada biaya modal. Untuk variabel cost-nya, toko frozen food telah mengeluarkan uang sejumlah Rp1.162.750. Berikut rinciannya. Untuk biaya tetapnya, toko frozen food telah mengeluarkan uang sejumlah Rp10.072.000. Berikut rinciannya. Harga per unit yang disarankan untuk satu porsi frozen food berkisar 15.000 sampai 50.000. Modal awal atau biaya operasional, total biaya awalnya 1.162.750 perak ditambah 10.072.000 yang bertotal 11.234.750 perak. Untuk analisis keuntungan, waktu penjualan yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Berikut rinciannya. Diasumsikan misal menjual produk harga 15.000, maka pendapatan hariannya 15.000 dikali 20 porsi sama dengan 300.000. Maka pendapatan bulanan yaitu 300.000 dikali 30 hari sama dengan 9. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, makanan frozen adalah produk yang akan kami ciptakan. Kami akan menciptakan produk ini berdasarkan survei yang telah kami lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat atau konsumen. Kami sangat mengharapkan produk yang kami buat dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen. Selain itu, kami juga menciptakan makanan yang higienis, yang banyak mengandung protein, tapi rendah lemak dan sehat. Itulah beberapa pembahasan dari kelompok kami tentang bisnis plan.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya untuk khalayak yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.